kalimat itu ya Bang. Saya berarti kan hanya personal. Apakah kedatangannya itu untuk menyidak keseluruhan atau hanya Niki Bang? Ya, kalau kita mendengar dari klarifikasinya Pak Edi ya di medsos itu, katanya memang itu dalam rangka tugas untuk melakukan sidak di malam itu, ya kan? Tapi ada hal yang belum disampaikan beliau dan belum dipahami oleh masyarakat. Namanya bertugas itu pasti membawa surat tugas. Ya kan, pasti membawa surat tugas yang disampaikan kepada Kalapas dan juga disampaikan kepada yang terperiksa, ya kan. Tentu biasanya kalau surat tugas itu minimal dia dikasih tahu kami adalah tugas, ya itu satu. Kemudian ini tanggalnya, ini yang tanda tangan memberikan perintah, kira-kira begitulah. Itu yang biasanya terjadi ketika ada petugas yang sedang menjalankan tugas dari instansi lain ke instansi lainnya, ataukah perorangan, ataukah dari rumah ke rumah atau tempat ke tempat, ya seperti itu ya. Itu mekanismenya. Seperti itu kalau itu ditanyakan. Oke. Sama tadi ada satu hal yang menarik bahwa adalah ini utusan istana. Ini kan luar biasa Bang. Ya. Istana mengutus untuk spesial buat Niki, untuk Niki gitu Bang. Nah, mungkin begini ya. Coba deh. Kalau namanya intervensi atau apa namanya istilahnya? Intimidasi. Intimidasi itu tidak harus melakukan pengancaman nyata, ya kan? Ya bisa saja dia mempergunakan nama-nama pejabat, ya kan, atau petinggi-petinggi negara, ya kan, ataukah mungkin orang-orang yang ditakuti, kira-kira begitu. Nah itulah bagian daripada intimidasi itu tadi. Satu, datang pertama-tama katanya perintah dari istana, itu intimidasi, bagian daripada intimidasi. Dan kedua, menurut Nikita mereka tidak menunjukkan surat tugas. Dan ketiga, hanya khusus ruangannya Nikita saja atau kamarnya Nikita saja yang diperiksa, ya kan? Ini ada apa? Padahal tadi klarifikasinya memang mereka datang bertugas untuk sidak, seperti itu. Nah kalau sidak berarti secara keseluruhan dong diperiksa. Ada apa kok hanya ruangannya kamarnya Nikita saja yang diobok-obok. Nah ada juga yang tidak connect kalau menurut saya klarifikasinya beliau ini, tapi kita beri apa namanya ini apresiasi lah, beliau ini telah melakukan klarifikasi itu ya. Tapi ada hal yang tidak nyambung. Ya, di sisi lain beliau mengatakan bahwa tidak mungkin kita melakukan intervensi atau apa namanya intimidasi, ya, karena Nikita itu adalah duta, ya kan. Dia telah membantu misalnya pemasarakatan mempromosikan masalah terkait alat komunikasi atau wartel apa namanya itu suspas ya. Wartel Suspas itu mempromosikan bahwa di rumah tahanan itu memang ada fasilitas seperti itulah kira-kira. Tapi anehnya, kalau misalnya memang itu duta, kenapa mesti kamarnya diobok-obok? Kenapa mesti seharusnya kalau mau diselesaikan dengan baik, cukup dipanggil Nikita. Ini ada postingan. Kalau misalnya memang itu tujuannya untuk klarifikasi, ini postingan ini. Anda bagaimana Anda bisa memposting ini sementara Anda ada di dalam? Apakah Anda membawa HP? Ya cukup nih kita menjelaskan bahwa itu kan diposting sama admin saya. Kenapa mesti harus diobok-obok itu ruangan atau kamar, ya kan? Nah, kalau misalnya memang itu sidak, kenapa mesti nih kita saja? Jadi mungkin tanda kutip bahwa memang ini ada sedikit intimidasi kalau saya melihat. Oke Bang, Bang tapi tanya dulu, sorry satu terakhir, nyambungin gini. Kalau memang pada hari hanya Niki, terkhusus Niki, Abang melihat gak sih bahwa ini ada sesuatu, entah ada yang dipesan-pesan, entah ada titipan atau apapun gitu, karena ini hanya Niki ya Bang, tidak keseluruhan. Ya, itu ya baik ya.
makanya tadi kalau kita hubungkan ke sana terkait masalah cuitan, ini kan begitu banyak cuitannya, kenapa hanya satu itu aja dipermasalahkan? Ya, kenapa hanya itu satu dipermasalahkan? Kemudian dipermasalahkannya lagi dengan tanda kutip ya, ada intervensi. Kenapa intervensi? Ini membawa-bawa nama istana. Nah, saya sangat berharap sekali istana ini bisa memanggil oknum ya, oknum Kanwil Menkumham ini, kalau benar itu ada membawa-bawa nama istana. Ada apa istana dengan Febri ini misalnya kan? Kalau misalnya memang itu ada, kan ini kan luar biasa ini. Ini bisa merusak nama baik istana kalau seperti ini. Ini sedang ada orang yang sedang ditahan, ada bermasalah, sudah ditetapkan tersangka, kemudian ada orang yang posting, kemudian ada disuruh, ya kan, kemudian mengatasnamakan istana. Ini luar biasa kalau menurut saya. Ya, dan saya berharap bahwa ketika memang benar-benar oknum dari Kanwil ini, Menkumham ini terbukti menyalahgunakan wewenang, kiranya dapat diberi sanksi yang seberat-beratnya, ya kan. Begitu baiknya itu Pak Edi sudah memberikan klarifikasi begitu baik, yang menyampaikan, cuma beliau ada yang ketinggalan, makanya saya tambahkan. Nah, kemudian juga ada Kak Kanwil ya yang datang ke kita untuk klarifikasi, yaitu tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya klarifikasi itu bagaimana, apakah dia minta maaf sama Niki atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya kan, yang jelas beliau datang mendatangi kita. Oke. Seperti itu ya. Bang, untuk Nikita sendiri pada saat di sidak itu mungkin siapa saja yang hadir, mungkin dari Kalapas atau rutannya sendiri yang mendampingi Nikita, dan dari sisi Nikita siapakah yang dicurigai oknum? Ya, begini, itu tadi ya saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 10 orang menurut Nikita. Nah, pada saat sidak itu ke kamarnya Nikita itu ada 7 orang. Ya, semuanya dari Kanwil tanpa ada pendampingan dari pegawai lapas itu. Ya, itu menurut Nikita. Nah, kemudian ada 3 orang, kalau saya tidak salah, dia masih ada di ruangannya ke lapas itu. Ya, seperti itu ya. Oknumnya yang dicurigai dari pihak Niki? Nah, oknum yang dicurigai menurut Niki ini yang menunjukkan postingannya Niki di HP-nya itu inisial D. Ya, inisial D ya. Itu. Ya, bisa saja kalian tanya aja di sana itu di Kanwil itu siapa sih nama inisial D ini dan datang ke rutan ini kan, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Bisa saja mungkin ditanyakan di sana. Ya, Berarti, seperti itu ya. berarti tidak ada adanya indikasi bahwa ini SOP-nya tanpa Kakak Nulia ini tahu, atasan Kakak Nulia ini nggak tahu Bang kalau ada. Ya, kita andai kata dia menunjukkan surat tugas, ya tentu kita tahu siapa yang memberikan tugas, ya kan? Kan tidak ditunjukkan itu, dan itu sebenarnya wajib. Ya, tindakan namanya memeriksa orang itu, apalagi ini memeriksa orang. Ya kan, kalau memeriksa orang itu wajib, kalau dari petugas administrasi negara wajib menunjukkan namanya surat tugas. Ya. Jadi supaya kita tahu tujuannya apa, supaya kita tahu oh benar-benar ini dari Kanwil, benar-benar ini menjalankan tugas kena perintah. Nah, itu yang tidak ditunjukkan ya. Seperti itu. Tapi menurut Bang Andi sebagai lawyer, artinya suara Niki ini masih sangat berpengaruh di publik sendiri, artinya ya sampai ketakutan lah, tanda kutip, sampai ada indikasi istana menyuruh untuk sidak segala macam. Power Ya, Niki mungkin masih kuat. Ya, kalau saya sih sangat berpengaruh, ya kan? Tapi seharusnya tidak perlu ditakuti. Justru itu membantu pemerintah, bahwa membantu menyampaikan kepenuhan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh ada kejahatan seperti ini, ya kan? Dan namanya apa namanya ini public figure ya, tentu kan
apalagi followernya banyak, ya tentu kalau dia misalnya membuat status dan lain-lain sebagainya, tentu kan mungkin masih banyak orang yang tidak paham sehingga jadinya menjadi paham. Kalau pertanyaannya apakah berpengaruh, ya sangat berpengaruh karena memang beliau adalah public figure, ya seperti itu. Oke bang, saat Niki menelpon abang sendiri, bang, karena seperti yang abang bilang tadi kan, Niki di sana tidak ada yang mendampingi gitu. Iya betul. Pertama saya ditelepon di hari Jumat itu, Niki itu saya tahu jiwanya. Dia manusia ini adalah petarung, tidak pernah ada rasa takut. Nah pada saat itu bahkan saya menawarkan mau mendampingi, tidak perlu katanya. Cukup abang memberikan saran kepada saya bagaimana menghadapinya. Nah waktu itu kalau kejaksaan datang tidak usah dilayani karena sudah tidak ada lagi kaitannya jaksa dengan perkara kita. Nah kalau terkait masalah berita dan lain-lain sebagainya, dia juga tidak punya kewenangan untuk itu. Nah akhirnya mereka tidak datang. Yang datang adalah orang yang memang punya kewenangan untuk melakukan sidak seperti itu. Tapi proseduralnya tadi itu di mana tidak ditunjukkan surat tugas, dan kemudian sedikit ada intimidasi, ya kan? Ada intimidasinya. Itu apa intimidasinya itu? Dia membawa-bawa nama istana. Apakah itu bukan bagian daripada intimidasi? Nah, kalau benar-benar itu, kalau itu bukan benar hanya menjual nama istana, saya berharap supaya memang oknum seperti ini harus diperiksa. Kalau misalnya dia terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, ya tentu kan ada sanksi secara administratif itu. Seperti itu ya. Oke, berarti berita apa yang diposting ini kalau dia diintimidasi itu fakta ya, Pak Andi ya? Nah, kalau menurut Nikita seperti itu, bahwa dia merasa diintimidasi, yaitu tadi salah satunya adalah karena adanya membawa-bawa nama istana, itu satu ya. Dan kemudian dia dipaksa untuk menunjukkan HP, ya kan? Nah, sementara Nikita sudah menjelaskan bahwa saya tidak ada HP. Yang memposting itu adalah admin saya, bukan saya. Tapi tetap dipaksa katanya seperti itu. Namun mereka tetap juga tidak menemukan, kata memang tidak ada HP di situ. Seperti itu. Oke. Terakhir bang, dari pihak abang Niki apakah akan menindaklanjuti hal ini bang? Apa? Akan menindaklanjuti hal ini, mencari tahu siapa oknumnya segala macam. Ya itu kembali ke Nikinya saja. Ya yang jelas begini ya. Ada dua hal poin yang saya ini ingin saya sampaikan, saya tegaskan bahwa memang Kakang Willy ini luar biasa kalau menurut saya ya, karena dia datang untuk mengklarifikasi terkait tindakan anak buahnya di malam itu. Dan kedua, Pak Edi pun juga sudah menyampaikan klarifikasi dan itu harus kita hargai dan kita harus hormati. Seperti itu ya. Oke. Sip. Lanjut. Lanjut.